Haleluya, selamat siang GKII. Selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Sekali lagi ya, bagaimana kabarnya hari ini Bu Saudaraku? Baik. Kita bersyukur pada hari ini kita bisa kembali beribadah di tempat ini. Di mana ini adalah bulan yang baru di bulan September ya Ibu Saudaraku ya. Kita bersyukur kita bisa setia, kita masih bisa melihat saudara-saudara kita juga bisa bertumbuh bersama dengan kita, di mana bulan Agustus pun kita telah diberkati melalui topik firman Tuhan tentang bertanggung jawab. Dan sebagaimana kita tahu bahwa landasan kita adalah firman Tuhan. Dan pada bulan ini kita akan diberkati lagi dengan topik firman Tuhan, yaitu menanggalkan ego. Sebagaimana kita antusias menyambut firman Tuhan di bulan Agustus, maka di bulan ini pun kita harus lebih bersemangat, lebih antusias lagi Ibu Saudaraku ya. Karena kita percaya setiap berkat-berkat di tiap bulan, di tiap harinya pasti berbeda. Dan kami juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada Kak Gusniarti Pardede, di mana beliau adalah pemimpin dari 4D Bandar Pulau Karam. Kita juga banyak diberkati melalui pelayanan, melalui kesetiaan dia. Dan kemarin juga kami sempat berbagi kesaksian tentang Kak Gusni di doa semalaman, di mana juga dia juga sebagai pengingat kalau misalnya untuk mengingatkan ibadah, untuk mengingatkan juga tentang pelayanan itu juga satu hal kecil yang bisa memberkati kita semua. Dan saya percaya bukan cuma itu saja, bukan cuma saya saja yang diberkati, tetapi kita semua yang ada di tempat ini yang mengenal beliau pun sangat diberkati melalui pelayanannya. Dan pada hari ini kita juga akan mengikuti, khususnya kita boleh mengingatkan adik-adik kita, di mana hari ini ada pembelajaran agama di tingkat SMP dan juga tingkat SMA dimulai pada pukul 2 siang nanti Bu Saudaraku ya. Biarlah adik-adik juga bisa mempersiapkan waktu dan juga bekal mereka supaya mereka pun bisa menerima pelajaran dengan semangat, karena itu adalah jam-jam rawan bagi kita semua, amin. Dimana kita juga bisa mungkin istirahat di jam-jam 2 itu, tetapi kita masih harus mengajar, juga harus bisa menerima pembelajaran lagi. Pada saat ini kita semua bangkit berdiri, kita akan membacakan ayat renungan kita. Terlebih dahulu saya akan membacakan dari 1 Korintus 6 ayat 17. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Tuhan. Saat ini kita baca bersama 1 Korintus 6 ayat 17. Tetapi siapa yang mengingatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Tuhan. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kita aminkan firman Tuhan ini, kita berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Dan mari kita salaman satu dengan yang lainnya Bapak Ibu Saudara, dan ucapkan satu kalimat yang memberkati, yang menyemangati kita pada siang hari ini. Haleluya. Kita adalah gereja yang akan bersinar terang untuk menyatakan kemuliaan Allah. Amin. Amin. Mari kita bersukacita pada siang hari ini, kita katakan bersinar terang. Sebab Tuhan telah berfirman, dari gelap terbit terang yang bersinar. Dia Tuhan yang membuat terangnya bercahaya dalam hatiku. Kebenaranmu yang membawa hidupku Bersinar, bersinar terang, bawa kemuliaan-Mu. Serukan hebat
seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang hidupku dalam-Mu. Semakin kuat dan tegar, berbuah dan terus segar hidupku dalam-Mu. Kami mau bersinar bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan, dimanapun kami berada. Serukan, serukan hebat, ajaib perbuatan-Mu. Mari bersorak bagi Tuhan kita dan katakan, Mu bersinar terang, bawa kemuliaan-Mu. Saksikan dahsyat kuasa kemenangan-Mu. Bersinar terang, bawa kemuliaan-Mu. Serukan hebat, ajaib perbuatan-Mu. Oh Yesus, Yesus Tuhan bersinar terang, bawa kemuliaan-Mu. Saksikan dahsyat kuasa kemenangan-Mu. Oh Yesus Tuhan, haleluya, bersinar bagi kemuliaan-Mu. Biar kami bersinar terang dan membawa kemuliaan-Mu. Sebab ini hidup kami. Semuanya kepunyaan-Mu. Dan kami lepaskan segala kepentingan kami Tuhan. Untuk dapat masuk dalam hadirat-Mu. Biar kami memandang kepadamu saja. Sebab itulah kerinduan kami. Itulah hasrat jiwa kami.
setiap kasih, Amin. untuk setiap kemenangan yang kau berikan dalam hidup kami. Ini hidup kami berikan sepenuhnya kepadamu. Kasih kau serahkan untuk membayar dosa hidupku.
sorak-sorai bagi Dia. Mari berikan penyertaan bagi Dia. Sebab Dia adalah Allah yang luar biasa. Haleluya. Puji Tuhan saudaraku, kita akan menaikkan ucapan syukur kita buat kemenangan Tuhan berikan sepanjang minggu bagi kita. Dan kita akan menaikkan topi doa kita, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kembali kepadamu Tuhan, di mana Tuhan Engkau telah memberikan kemenangan bagi setiap kami umat-Mu GKI Padang ini. Sungguh luar biasalah kebaikan kemurahan-Mu Tuhan, yang sudah Engkau nyatakan kepada kami pribadi lepas pribadi. Sebagaimana Tuhan kami bersyukur buat setiap umat-Mu Tuhan, di dalam melakukan kesetiaan umat-Mu, hidup untuk melayani Tuhan, bahkan hidup untuk mengasihi Tuhan, sehingga memiliki fokus kepada kehidupan yang kekal. Kami bersyukur Tuhan, karena semua umat-Mu tahu kebenaran firman Tuhan yang dapat dikerjakan dalam kehidupannya sehari-hari, sehingga umat-Mu tetap memandang kepada kekekalan, tidak memandang kepada persoalan pergumulan, tapi karena Engkau Tuhan telah memberkati setiap umat-Mu. Dan kami juga bersyukur kepadamu Tuhan, buat setiap pertumbuhan, setiap umat-Mu dalam sidang Tuhan GKI Padang ini dapat mengikuti setiap kegiatan-kegiatan ibadah, baik juga kegiatan ibadah Tuhan, ibadah raya, ibadah doa sapat, ibadah pordi, baik juga pertemuan pelayan doa semalaman. Tuhan kami percaya semua oleh karena umat-Mu menjadi pelaku-pelaku firman, percaya kepada firman, sehingga seluruh umat-Mu juga dapat setia beribadah. Tuhan, itu adalah satu kemenangan yang Tuhan berikan bagi kami Tuhan, sehingga kami layak bersyukur kepadamu. Luar biasalah pertolongan-Mu, luar biasalah penyertaan-Mu. Dalam kesetiaan umat-Mu, pertumbuhan umat-Mu, kami melihat ada pertumbuhan. Semakin hari semakin ada pertumbuhan bagi seluruh umat-Mu sidang GKI Padang ini. Terima kasih Tuhan. Kami tidak cukup hanya mengucap syukur, tapi kami menunjukkan dengan kesetiaan kami, pertumbuhan kami kepada Tuhan lewat ibadah-ibadah yang kami kerjakan dalam sidang Tuhan GKI Padang. Tuhan, pada saat ini juga Tuhan, kami dapat kembali untuk menaikkan topi doa kami bagi setiap pelayan-pelayan yang sudah Kau percayakan dalam sidang Tuhan ini, sebagaimana pesan Paulus kepada sidang Korintus untuk mengikuti teladan. Inilah kerinduan hati kami Tuhan. Berkatilah setiap pelayan-pelayan dalam sidang Tuhan ini agar menjadi berkat, di mana Tuhan lewat kesetiaannya, lewat ketekunan dalam melakukan kebenaran, baik juga Tuhan lewat pemberian-pemberian, baik juga pengorbanan setiap pelayan-pelayan, di mana juga Tuhan dalam senantiasa tidak henti-hentinya untuk mengerjakan kebenaran firman-Mu, sehingga seluruh pelayan-pelayan dalam sidang Tuhan ini dapat menjadi berkat, mengalirkan kasih-Mu, mengalirkan teladan kepada jemaat, sehingga jemaat dapat Tuhan menerima teladan lewat kehidupan setiap pelayan-pelayan dalam sidang Tuhan ini. Kami juga rindu Tuhan, biarlah Tuhan lebih lagi pelayan-pelayan semakin bertekun, semakin sungguh-sungguh untuk mengerjakan panggilan-Mu dalam sidang Tuhan ini. Dan kami juga berdoa Tuhan buat setiap firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-Mu, yaitu tim pengembalaan. Tuhan, kami percaya firman-Mu tidak pernah kembali dengan sia-sia, sehingga Tuhan firman-Mu berkuasa dalam kehidupan kami setiap jemaat yang ada di GKI Padang ini. Dan kami juga percaya Tuhan, kami tidak cukup hanya membicarakan kebenaran firman-Mu, tapi kami percaya ada kuasa di dalam firman Tuhan, ada kuasa di dalam kami, sehingga kami dapat berusaha untuk mengalirkan kuasa-Mu kepada lingkungan kami, dimanapun kami berada, baik di keluarga kami, baik di tempat pekerjaan kami, baik juga di tempat perkuliahan kami, sehingga ada jiwa-jiwa merasakan kuasa-Mu, merasakan jamaah Tuhan lewat hidup kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kuasa yang sudah Engkau percayakan bagi kami, kami dapat praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kuasa-Mu dapat Tuhan membebaskan jiwa-jiwa yang ada di lingkungan kami, sehingga yang belum selamat dapat diselamatkan, yang sakit dapat disembuhkan, yang terikat dapat dibebaskan
oleh karena kuasa-Mu ada di dalam kami Tuhan, sehingga kami Tuhan menjadi berkat di lingkungan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau di dalam nama Yesus. Dan di dalam nama Yesus kami tolak segala pekerjaan setan yang menghalangi semua pelayan-pelayan dapat mengalirkan berkat kepada jemaat yang menjadi batu sandungan, tidak melayani dengan sungguh-sungguh, tidak berkuasa. Kami tolak kuasa-Mu dalam nama Yesus yang menghalangi kami mengalirkan kuasa Tuhan lewat firman Tuhan. Ini tidak berkuasa atas kami. Kami tolak kuasa-Mu dalam nama Yesus, tidak menjadi berkat di lingkungan keluarga, di tempat pekerjaan, di tempat perkuliahan, tidak berkuasa di dalam nama Yesus yang membuat tidak memperlihatkan nama Tuhan. Kami tolak kuasa-Mu, tinggalkan kami, tinggalkan seluruh pelayan-pelayan dalam sidang Tuhan GKI Padang ini. Kami tolak, kami hancurkan di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, terpujilah Engkau di dalam nama Yesus kami bersyukur, dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita berkata, amin. Bagimu segala pujian dan hormat kami. Amin. Buat setiap kebaikan yang telah kami terima di dalam hidup ini. Engkau yang telah memanggil kami keluar dari kegelapan kepada terang-Mu yang ajaib, supaya kami boleh beribadah sebagai satu gereja. Terima kasih Bapa, kami dapat berkumpul pada siang hari ini. Sekali lagi untuk memuji dan menyembah Engkau saja. Untuk meninggikan dan mengagungkan Engkau, sebab Engkau layak menerima segala pujian dan penyembahan. Buat semua yang sudah Engkau kerjakan dalam hidup ini selama 1 minggu, semua baik adanya Tuhan. Apakah yang bisa kami lakukan untuk membalas kebaikan-Mu? Terima kasih Bapa, hari ini kami berkumpul kembali untuk belajar sesuatu melalui firman Tuhan. Kekuatan baru, penyingkapan akan Tuhan singkapkan. Pada siang hari ini berbicaralah bagi pribadi lepas pribadi. Beritahukan sesuatu supaya kami boleh belajar Tuhan. Sehingga hidup kami lebih baik dan terus lebih baik Bapa. Hanya Engkau Roh Kudus yang mampu untuk mengubahkan kehidupan kami. Supaya kami tidak hanya sekedar orang yang datang untuk beribadah saja. Tetapi orang yang memiliki hidup yang lebih baik dari hari ke hari. Sehingga orang lain bisa melihat bahwa Yesus benar-benar hidup di dalam gerejanya. Dan Kau saja dipermuliakan dan ditinggikan. Terima kasih Bapa.
kami dapat memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan, berkarya Roh Kudus, wahyukan sesuatu, supaya setiap hati boleh dilembutkan, setiap karakter dapat diubahkan, dan setiap mata yang buta dapat dicelikkan melalui firman-Mu. Terima kasih Bapa, baik bagi saya yang menyampaikan, bagi jemaat Tuhan yang mendengarkan. Sama-sama kami boleh belajar melalui firman Tuhan. Kami tidaklah sempurna, tetapi Roh Kudus-Mu membantu kami untuk menyempurnakan hidup kami, sehingga semakin berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami dapat mendengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat siang semuanya. Haleluya Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kabarnya satu minggu ini? Boleh tanya kiri kanannya, bagaimana kabar Bapak, kabar Ibu? Bagaimana kabar saudara satu minggu ini? Apakah ini minggu yang baik? Ataukah minggu ini minggu yang berat? Ataukah minggu ini ya oke-oke saja? Mungkin bagi beberapa orang minggu ini terasa berat, bagi ada orang lainnya yang merasa oh minggu ini ya biasa saja sih seperti yang lainnya ya. Masing-masing kita punya tantangan tersendiri Bapak Ibu Saudara, punya perjuangan hidup kita masing-masing. Tapi kalau hari ini kita boleh ada dan berkumpul, itu kita bersyukur kepada Tuhan, ya. Kita bersyukur karena kita bisa beribadah, bisa memuji dan mempermuliakan Tuhan. Siang hari ini kita akan belajar kembali dengan firman Tuhan. Tadi dalam pengumuman sudah disampaikan bahwa bulan ini kita belajar sebuah tema yang baru. Pada bulan sebelumnya kita membahas tema mengenai bertanggung jawab. Dan bulan ini tema kita adalah menanggalkan ego. Mari bersama-sama katakan menanggalkan ego. Ego, oke. Perkara menanggalkan ini tentu bukan perkara yang mudah. Tidak semua orang pastinya ringan untuk menanggalkan ego. Dan minggu pertama ini kita akan belajar dulu apa sih itu ego. Dan mengapa saya harus menanggalkannya? Kenapa saya tidak boleh pakai ego saya ini? Judul firman Tuhan hari ini saya buat adalah Dia semakin bertambah, aku semakin berkurang. Dia semakin bertambah dan aku semakin berkurang. Mari kita lihat dulu dasar firman Tuhan pada bulan ini dalam Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Ini yang menjadi dasar firman Tuhan pada bulan ini. Filipi 2 ayat 5 sampai ayat 8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ini adalah surat Paulus kepada jemaat di Filipi yang mendefinisikan, memberikan sebuah arti yang dalam bagi kita, apakah artinya menanggalkan ego. Saya mau mengajak kita fokus kepada beberapa statement yang disampaikan Paulus. Yang pertama adalah hendaklah kamu dalam hidupmu bersama. Kita dipanggil bukan untuk hidup sendiri-sendiri, tetapi untuk hidup bersama. Mungkin dengan lebih tepatnya saya katakan dalam hidup berjemaat. Menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus.
Berarti ada pikiran perasaan yang terdapat juga dalam kita. Bukan hanya terdapat dalam Kristus, tapi Paulus berkata, kenakan pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Nah, apakah pikiran dan perasaan Yesus? Ayat 6-8 menjelaskannya. Yang pertama, bahwa Yesus adalah rupa Allah. Tetapi di dalam rupa Allah, dia tidak menganggap setara dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Yesus sendiri memberikan contoh melalui dirinya bahwa rupa Allahnya bukanlah suatu hal yang harus dipertahankan. Saya percaya kalau Allah tetap mempertahankan dirinya, kita tidak ada pada hari ini. Kita tidak bisa mengenal karya salibnya. Kita tidak bisa mengenal penebusannya. Tentunya kita tidak bisa belajar Alkitab bersama. Dan kita tidak bisa memuji menyembah Tuhan kalau Allah tetap menyetarakan dirinya dan tidak merendahkan dirinya. Ayat 7 berkata, melainkan setelah dia tidak pertahankan, tidak berhenti di situ, melainkan Allah mengosongkan dirinya. Artinya membuang segala hak yang bisa menjadi kealahan daripada Yesus dan mengambil rupa di 180 derajat, yaitu rupa seorang hamba. Mengambil rupa seorang hamba dari yang Allah, dari yang pemilik sorga, dari yang pemilik kehidupan menjadi seorang hamba. Dan tidak berhenti di situ, menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya. Sudah sebagai manusia itu pun sudah cukup rendah Bapak Ibu Saudara. Pribadi Allah menjadi rupa manusia itu pun sudah cukup rendah bukan? Tetapi tidak sampai di sana, bahkan Yesus pun lebih merendahkan dirinya lagi dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Terjemahan Sederhana Indonesia berkata, bahkan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib dalam keadaan hina seperti seorang penjahat. Demikianlah Allah merendahkan dirinya, supaya hari ini kita dinamakan gereja. Supaya hari ini kita bisa beribadah Bapak Ibu Saudara. Supaya kita bisa salaman dengan yang lain, sukacita lihat yang lain, bertepuk tangan, belajar firman Tuhan. Sudah seharusnya setiap kali kita beribadah, kita merayakan kebaikan Tuhan. Merayakan bagaimana dia merendahkan dirinya, supaya kita kenal dan berdamai kembali dengan surga. Amin. Inilah dasar firman Tuhan pada bulan ini yang akan terus kita bahas di dalam kurang lebih 4 minggu ke depan di dalam menanggalkan ego. Baik Bapak Ibu Saudara, apakah ego itu? Saya mau mengajak kita belajar sedikit mengenai ego. Karena di dalam pelajaran non-Alkitab pun ada pelajaran mengenai ego. Salah satu teori ego yang dikemukakan adalah namanya Sigmund Freud, seorang psikoanalisa. Dia mengatakan bahwa manusia itu dibentuk oleh ID, ego, dan super ego. Nah, kita mau fokus kepada ego dulu. Apakah ego itu? Ego di dalam terjemahan Kamus Besar Bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai aku atau diri saya sendiri, bukan orang lain. Definisi yang kedua, ego dikatakan konsepsi individu atau cara pandang individu tentang dirinya sendiri. Yaitu bagaimana kita melihat diri kita. Yang ketiga, ego adalah identitas yang diciptakan oleh pikiran kita. Tentang diri kita sendiri dan itu membantu kita membuat keputusan berdasarkan apa yang kita anggap benar atau salah. Pengertian yang ketiga, ego menciptakan cara kita mengambil keputusan. Saya berikan contoh supaya lebih mudah dimengerti. Seperti mahasiswa lama dengan mahasiswa baru. Mungkin bagi yang pernah kuliah atau yang sedang kuliah. Ada perbedaan enggak mahasiswa lama dengan mahasiswa baru? Saya yakin pasti berbeda. Kalau mahasiswa baru, bajunya rapi, cara jalannya pun masih kikuk, canggung.
Lewat permisi bang, permisi kak, permisi. Kalau mahasiswa baru bahkan ngomong pun gak berani. Tapi kalau mahasiswa lama, wow, cara pakaiannya biasanya lebih semrawut daripada mahasiswa baru. Kalau berjalan, mahasiswa lama pasti pede. Ya kan? Dia mana ada itu permisi? Enggak, dia yakin dia paling lama di situ. Dia sesepuh di kampus itu. Dia berjalan pun kayak peduli amat orang mau sapa atau tidak. Kalau mahasiswa lama di dalam sebuah meeting, di dalam sebuah pertemuan, kalau nggak didengarkan pendapatnya, itu bisa gawat itu. Padahal dia bukan panitia dalam meeting tersebut. Tetapi kalau mahasiswa baru dalam sebuah meeting, semuanya siap bang, iya, siap kak, iya. Demikian juga seperti contohnya anak sulung dengan anak bungsu di dalam, atau jangan anak deh, orang tua dengan anak di dalam keluarga. Mungkin ada anak yang mencoba memberikan saran atau pendapat, Pak, gimana kalau misalnya kita itu agak hemat dikit lah. Atau misalnya kalau kita coba buka inilah usaha gini. Tidak semua orang tua menerima. Mereka biasanya langsung pasang tameng, ini yang disebut ego. Oke, lebih pengalaman bapak darimu ya. Udah lebih paham bapak dunia ini daripadamu. Gak usah ngajar-ajari bapak. Ada yang pernah menerima pendapat seperti itu? Pernah. Ya, puji Tuhan kalau sudah pernah. Berarti sudah ada bukti ego di dalam keluarganya. Tidak susah lagi belajarnya. Setiap orang memiliki ego. Ada tidak berhubungan kaya, miskin, cantik, jelek, lama, baru, bodoh, pintar. Gak ada hubungan dengan itu Bapak Ibu Saudara. Jangan kita pikir hanya orang kaya saja punya ego, hanya orang pintar saja punya ego. Tidak, setiap manusia punya ego. Itu sebabnya kita akan jumpai ada orang bodoh, tapi apa? Ya, begitulah. Tapi apa? Saya punya satu orang teman, saya ingat dulu pada waktu kami kuliah. Dia bukan orang yang pintar, bahkan pada waktu masuk koas pun, dia terlambat masuk koas. Seharusnya siapa yang lebih mengerti berarti? Kami yang duluan atau dia yang terlambat? Tentulah kami yang duluan ya. Tapi kawan saya ini, setiap kali misalnya kami lagi kumpul di kantin, dia suka datang, duduk, lalu berteori. Luka ini kayaknya kalau dikasih sama obat ini cepat sembuh nih, cepat sehat nih. Setiap kali berkumpul selalu berteori. Karena dalam hati kami gini, kau harusnya sadar diri, kau itu lebih terlambat masuk koas daripada kami. Harusnya kami yang mengajari kamu. Tapi kami ingat, bapaknya adalah seseorang. Seseorang yang menjabat di rumah sakit itu. Makanya dalam hati kami, pantaslah dia selalu berteori. Itu sebabnya setiap kali kami makan, dia datang, makan pun bubar. Daripada kami udah tahu teorinya salah dan kami cuma, iya enggak, kami enggak bodoh, jadi kami pulang. Bubar langsung makan itu. Setiap kali dia datang kami bubar. Dan dia pun tidak pernah sadar diri kenapa kami bubar. Itulah yang disebut ego Bapak Ibu Saudara. Tidak tergantung cantik, jelek, kaya, miskin. Setiap manusia memiliki egonya sendiri. Apakah ego ini adalah sesuatu hal yang harus dipertahankan? Ego menentukan cara seseorang bersikap, mengambil keputusan, serta membentuk perilakunya. Bagaimana cara kita bersikap hari ini, mengambil keputusan, serta bagaimana cara kita berperilaku, itu semua dibentuk dari ego kita. Wah, ini bukan tentang egois dulu ya Bapak Ibu Saudara, itu lain cerita. Kalau egois itu ego yang terlalu tinggi. Ini ego dulu. Jadi, saya nggak egois kok, saya suka mengalah orangnya. Iya,
Tetapi yang membentuk kita bisa suka mengalah karena ada egonya kita. Ego membentuk kepribadian seseorang. Ego tidak terlepas dari pikiran, perasaan, yang kemudian berkembang menjadi perilaku dan kemauan. Dari firman Tuhan Filipi 2 yang kita baca tadi, ayat 5-nya, dalam English Bible diterjemahkan sebagai attitude, atau dalam bahasa Indonesia sikap. Sama-sama katakan sikap. Sikap ini bersumber atau pembentukan sikap berasal dari pikiran dan perasaan. Berasal dari pikiran dan perasaan. Siapa di sini yang nggak punya pikiran? Ada? Nggak ada. Siapa yang di sini punya perasaan? Oh, nggak ada yang punya perasaan. Semua punya perasaan. Ada yang sensitif, sentuh sedikit langsung aktif. Ya, ada yang mati rasa. Yang tidak ada rasa badak banget gitu perasaannya. Sudah disindir pun enggak juga ngeh gitu. Ada yang sikit-sikit baper. Ya. Enggak enak masakannya mak, nangis. Mengurung diri. Ada. Semua kita punya pikiran dan perasaan. Tetapi persoalannya tidak semua orang mengenal pikirannya dan perasaannya. Karena pikiran dan perasaan tidaklah seperti fisiknya kita Bapak Ibu Saudara. Nah coba, kita bisa lihat kepala kita enggak? Bisa. Bisa lihat mata kita enggak? Bisa dengan cermin ya, kalau lihat gini kan ya enggak bisa kita lihat mata kita. Nggak usah dibalik-balikkan nanti terbalik kali gitu. Ya, kita bisa lihat tangan kita? Bisa. Kita bisa lihat kaki kita? Bisa. Pertanyaannya, bisa lihat pikiran kita? Bisa? Bisa lihat perasaannya kita? Tidak. Nah, saya akan coba jelaskan dulu apa sih pikiran dan perasaan. Pertama, pikiran. Pikiran itu bersumber dari akal manusia, bersumber dari logika kita. Bersumber dari otak kita. Pemikiran, hasil dari logika kita bekerja. Saya kasih contoh misalnya membuat makanan. Contohnya membuat nasi goreng. Kita nggak cukup hanya punya kemauan saja. Saya mau buat nasi goreng. Setelah kita punya kemauan, kita mesti berpikir. Apa saja sih yang diperlukan? Maka mulailah kita mengumpulkan alatnya serta bahan-bahannya. Nah, kita mulai mencari mungkin di beberapa sumber. Bagaimana buat mungkin nasi goreng Hongkong misalnya. Kita mulai mencari beberapa sumber. Apa sih nasi goreng Hongkong? Apa saja bahannya? Apa saja alatnya? Itu pikiran kita. Oke, itu pikiran kita. Gagasan itu, ide. Sedangkan perasaan bersumber dari hati. Seringkali kita sebut sebagai luapan emosi. Atau ada beberapa orang menyebutnya sebagai mood. Suasana hati. Seperti tadi pikirannya ingin buat nasi goreng. Tapi kalau perasaannya lagi sedih, bisakah dia membuat nasi goreng? Bisa. Tetapi berbeda. Dari nasi goreng Hongkong menjadi nasi goreng kelabu. Ya, penuh kesedihan nasi gorengnya. Walaupun alat bahannya sama, tapi moodnya berbeda, hasilnya pasti berbeda. Yang kedua, pikiran itu adalah gagasan tentang yang akan datang. Seperti tadi, nasi gorengnya sudah terbuat? Belum. Pikirannya mengatakan saya mau buat nasi goreng, dia mulai mencari beberapa ide, cara untuk membuat nasi goreng. Yang nasi gorengnya sudah ada atau belum? Belum. Perasaan itu, sedangkan perasaan dia bukan berfokus pada yang akan datang. Gak ada orang, aku sedih lah kalau mengenang masa depanku. Ada yang gitu. Aku kalau kupikir-pikir, kurenung-renungkan masa depanku, sedih kali aku. Orang bilang, Bu, salah konsep Ibu, mengenang masa lalu. Karena perasaan itu tentang apa yang sudah terjadi dan yang sedang terjadi. Oke, Bapak Ibu Saudara, sedang terjadi dan yang akan terjadi. Kita sebagai manusia sehat bisa merasakan. Yang ketiga, pikiran
tidak selalu berhubungan atau nyambung dengan fakta yang sedang terjadi. Seperti nasi goreng tadi. Ini pertama kali saya buat nasi goreng Hongkong misalnya. Sudah baca bukunya, baca Google, pikiran saya ini pasti enak, ini pasti enak, ini pasti enak. Apakah itu pasti enak? Tidak, bukan tidak, belum tentu. Ini enak, belum tentu. Banyak orang juga kan, karena pikirannya kuat, overconfidence. Ini pasti paling enak, padahal pas dimakan rasanya ambiar gitu loh. Akal sehat pun tidak bisa menerima lagi rasa makanannya. Ada kan? Ada juga mungkin ya. Ya saya pernah cerita beberapa kali. Ibu saya bilang, itu buahnya masih bagus, Pi. Gak basi. Pikirannya berkata itu tidak basi. Tapi indera pengecap saya berkata ini basi. Pikiran seringkali tidak berhubungan dengan apa yang sedang terjadi. Itu sebabnya ada orang sudah terpuruk, sudah jatuh, sudah banyak masalah, tapi kalau pikirannya optimis, dia bisa bangkit dari kejatuhannya. Sedangkan perasaan berhubungan dengan apa yang terjadi. Gak ada orang yang sudah terpuruk, jatuh, tertimpa tangga, lalu kemudian bisa ketawa-ketawa. Itu berarti sudah kurang setel-setelan, sudah ada baut-baut yang longgar, mur-mur yang lepas, tidak sesuai, perlu kunci-kunci lagi. Ya. Biasanya perasaan itu sesuai dengan apa yang sedang terjadi. Dia sedang terpuruk, maka dia merasakan sedih. Dia sedang difitnah orang lain, dia merasakan kecewa. Gak ada orang yang difitnah orang lain, kemudian dia merasa bangga, saya bangga sekali saya difitnah orang. Gak ada, udah ada yang salah itu di otaknya. Perasaan selalu berhubungan dengan apa yang sedang terjadi. Nah, dari pengertian ini, dapatkah kita merasakan bahwa kita punya pikiran dan perasaan? Tidak ada orang yang tidak punya pikiran dan perasaan. Semua orang punya logika, semua orang punya gagasan, semua orang punya ide, semua orang punya rasa, emosi, punya mood. Semua orang memiliki respon dengan apa yang sedang terjadi. Nah, sekali lagi saya bacakan Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang terdapat juga dalam siapa? Dalam Kristus Yesus. Bukan yang terdapat dalam kita. Seperti yang kita bahas tadi, pikiran dan perasaan masing-masing kita punya. Tapi kalau itu terus yang kita bawakan, pikiran kita, gagasan kita, mesti ide saya, gak boleh ide orang lain. Kalau saya sedih, semua orang mesti sedih. Gak ada yang boleh ketawa. Harus mood saya, perasaan saya. Datang murung, pulang murung. Gak dapat uang murung. Diberkati pun lebih murung lagi. Kalau itu yang dikedepankan, pikiran perasaan saya, pikiran perasaan si A, si B, si C. Sudah pasti tidak mungkin terjadi kesatuan. Itu sebabnya Paulus berkata, pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus Yesus. Sama-sama kataan kiri kanannya, di dalam Kristus Yesus. Nah, kita mau belajar apa sih isi pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Yesus, Bapak Ibu Saudara. Saya angkat 2 peristiwa dalam Alkitab. Peristiwa yang pertama adalah konflik pada waktu murid Yesus bertanya, siapa yang terbesar? Lukas 9 ayat 46 sampai 48. Saya akan baca dalam terjemahan sederhana Indonesia. Suatu hari terjadilah perselisihan di antara murid-murid Yesus tentang siapa yang nomor 1 di antara mereka. Tetapi Yesus mengetahui isi hati mereka, maka dia mengajak seorang anak berdiri di sampingnya. Lalu berkata kepada mereka, kalau kamu menerima dan melayani anak kecil seperti ini dengan alasan untuk memuliakan aku, berarti kamu sudah menerima dan melayani aku. Dan kalau kamu sudah melayani aku, berarti kamu juga sudah melayani Allah yang mengutus aku ke dunia ini.
Karena siapa yang paling melayani dan merendahkan diri di antara kalian, dialah yang akan menjadi nomor 1. Suatu ketika ada sebuah gagasan yang tiba-tiba muncul. Mungkin bahasa kerennya ada yang tiba-tiba ngide. Terpikir. Lalu kemudian berceletuk, saya nggak tahu siapa yang mulai ini. Entah Petrus kah, entah Yakobus, entah Yohanes kah, entah Yudas kah, entah Thomas, entah siapa yang mulai ini. Ada sebuah celetukan berkata, woi bro, di antara kita siapa yang paling nomor 1? Siapa yang paling nomor 1? Padahal mereka baru saja melihat Yesus melakukan mujizat, mengusir setan. Saya nggak tahu ide ini datang dari mana. Kok tiba-tiba mereka berkata, siapa yang paling nomor 1 di antara kita? Terus mungkin Petrus berkata, entahlah ya, saya juga nggak tahu. Tapi dalam hatinya dia punya apa? Perasaan. Kayaknya saya deh. Saya kan yang paling siap untuk membela Yesus mati-matian, padahal belum tentu. Yudas mungkin berkata, saya kan bendahara kalian, saya yang pegang uang. Kayaknya saya deh yang paling nomor 1. Biasanya kan yang paling pegang uang yang paling dipercaya ya kan. Nah, saya yang paling nomor 1. Yohanes mungkin kayaknya saya sering kali diajak Yesus berdua sama. Kayaknya bukan kalian deh, saya. Wah, perasaan mereka berkecamuk dalam hati mereka. Mungkin muka mereka kayak siapa sih yang nomor 1? Padahal dalam hati mereka saya pasti. Tapi nggak berani jawab. Lalu mungkin salah satu dari mereka mungkin katakan saja Yakobus bilang, ya udah gini aja deh. Daripada kita bertengkar, ini sudah berselisih ini namanya. Sudah selisih faham ini terjadi di antara mereka. Nah, ayolah kita tanya aja langsung sama bos kita. Kalau mereka datang. Bos, guru, siapa yang nomor 1 di antara kami? Apakah Yesus menjawabnya? Sebenarnya kan simpel aja pertanyaannya kan. Yesus kan tinggal pilih. Kalau menurut saya, apakah Yesus tidak bisa menilai? Bisa. Kan tadi dia mengambil rupa seorang manusia. Sebagai manusia, dia pun punya pikiran dan perasaan sebagai manusia. Ya kan dia bisa aja merasa, Yohanes aja deh, dia yang paling saya sering ajak doa. Yohanes aja, bisa. Jawabannya sangat simpel sekali sebenarnya. Tapi Yesus tidak melakukannya. Karena apa? Karena Yesus melihat hasil pemikiran mereka justru membuat perselisihan. Perselisihan. Artinya membuat pengurangan. Selisih ini menambah atau menjumlah? Menambah atau mengurangi? Maaf Bapak Ibu Saudara. Ya, gak ada hubungan sama belum makan ini, enggak. Saya juga gak mau menyalahkan itu, gak ada hubungan. Mungkin mau menyalahkan belum ngopi. Selisih artinya menambah atau mengurangi? Mengurangi. Yesus melihat mereka lebih sibuk mengurus siapa nomor 1 dan mengurangi yang seharusnya menjadi pelayanan mereka. Yesus menunjukkan kepada kita bahwa setiap kali pembicaraan siapa yang nomor 1, itu selalu menimbulkan pengurangan dalam hidup kita. Pemikiran-pemikiran seperti kenapa saya tidak diperhatikan ya. Kok sepertinya saya ini enggak lagi seperti dulu ya diberkatinya. Kok sepertinya kasih Yesus jauh ya dari kehidupan saya. Pemikiran seperti itu akan menimbulkan perselisihan. Akan menimbulkan pengurangan dalam kualitas hidup kita. Sehingga Yesus tidak memberikan sebuah nama. Melainkan Yesus mengambil seorang anak. Apakah arti daripada anak ini? Markus 10 ayat 13. Ada sebuah pelayanan Yesus berkata, lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tidak boleh, tidak pantas. Yesus gak ngurus anak-anak. Padahal banyak orang sedang membawa anak-anak supaya Yesus berkati. Mereka mengusir, mereka melarang anak-anak itu datang. Orang yang dilarang murid-murid, itu yang Yesus ambil sebagai contoh.
Coba kita perhatikan apa yang Yesus mau sampaikan kepada kita. Bagaimana bahwa kepada orang yang kamu anggap remeh ini yang harus kamu kerjakan. Orang yang kamu larang-larang jumpa sama aku, orang yang kamu sepelekan, yang tidak layak jumpa sama aku, ini yang harus kamu layani. Ini yang harus kamu terima. Saya bacakan sekali lagi, dikatakan ayat 48. Kalau kamu menerima dan melayani anak kecil seperti ini dengan alasan untuk memuliakan aku, berarti kamu sudah menerima dan melayani aku. Sebuah jawaban yang sangat kontradiksi dengan apa yang diharapkan oleh murid-murid. Mereka berharap sebuah nama. Mereka berharap sebuah nama yang berorientasi, yang berfokus pada diri mereka. Tetapi Yesus tidak berikan sebuah nama kepada mereka. Justru Yesus mengambil orang di luar mereka yang sebelumnya mereka usir. Dan Yesus katakan, daripada kamu sibuk bicara siapa yang nomor satu, layani orang yang tidak pantas untuk kamu layani. Terima mereka yang tidak pantas untuk kamu terima. Rendahkan diri di depan mereka yang rasanya tidak pantas untuk datang ke hadirat Tuhan. Saya berpikir Bapak Ibu Saudara, cerita sebaliknya, seandainya Yesus memberikan sebuah nama. In case Yesus menjawab sebuah nama. Saya coba berandai-andai, misalnya Yesus katakan, oh yang nomor satu mudahlah, Petrus. Sudah pasti Petrus terbang ke awan. Dan kemudian dia pun akan lebih apa? Mana ada yang lebih rendah hati kalau udah dipuji? Mana ada? Coba aja bilang nanti misalnya, Zal, kamu tadi main keyboardnya bagus sekali. Wow, jalannya beda itu. Bagus banget tadi, kamu dentumannya luar biasa. Oh beda pasti jalannya. Percayalah. Nah, kalau kita bilang seperti itu, dari antara musisi tadi yang main, kamu Zal, yang paling keren banget mainnya. Wow, salah pun main, dia tetap main tuh. Saya bayangkan kalau Yesus menjawab dengan memberikan sebuah nama. Sudah pasti perselisihan akan makin terjadi. Dan 11 murid lainnya akan berkata, kenapa Petrus, kenapa enggak saya? Saya kan yang dipercayakan uang. Kenapa enggak saya? Saya kan yang diajaknya berdoa bersama setiap pagi. Kenapa enggak saya? Saya kan murid pertama yang dipanggilnya. Kenapa enggak saya? Kenapa enggak saya? Mungkin dalam perjalanan kita sebagai orang Kristen, Bapak Ibu Saudara, ada momen dalam hidup kita bertanya, kok Yesus, kok rasanya jauh, kok begini kok. Tuhan tidak pernah jauh dari kita. Dia tidak pernah jauh. Tidak pernah jauh. Seringkali kita merasa, Tuhan tunjukkan kasih-Mu. Kayak seolah-olah panggil lagi namaku, dekap lagi aku, semua tentang aku. Kita lupa bahwa Yesus menitipkan seseorang untuk kita layani. Menitipkan seseorang untuk kita belajar merendahkan ego kita dan menerima mereka. Yesus katakan, kalau kamu sibuk mengurus siapa nomor satu, kamu lupa ada yang harus kamu layani. Karena mengikut Yesus bukan tentang siapa nomor satu, tetapi mengikut Yesus tentang menerima, melayani, dan merendahkan diri. Amin, Bapak Ibu Saudara. Mengikut Yesus bukan tentang nomor satu, melainkan tentang menerima, melayani, dan merendahkan diri. Merendahkan diri bukan artinya kita menjadi rendahan. Coba perhatikan perkataan ini. Merendahkan, artinya kita lebih tinggi atau lebih rendah? Lebih apa? Lebih tinggi atau lebih rendah? Lebih tinggi. Sehingga kita harus merendah supaya bisa sama tinggi atau lebih rendah daripada dia. Merendahkan diri di hadapan orang yang lebih kaya, lebih pinter, lebih ganteng, lebih cantik, mudah bukan? Itu sebabnya kayak kemarin kan Kim Moon baru datang kan ke Indonesia, ada yang ngikutin ininya, beritanya, salah seorang penyanyi Korea datang, dan banyak orang mengikuti dia karena dia begitu cantik, begitu ganteng, begitu glowing, begitu karismatik. Mudah bagi orang untuk mengikutinya.
Tetapi bagaimana merendahkan diri di hadapan orang yang lebih rendah daripada kita? Itu lain cerita. Jadi di mana kita belajar merendahkan diri? Dari orang yang lebih tinggi dari kita. Bukan, dari orang yang kita sepelekan, yang kita remehkan, yang tidak kita anggap. Dari mereka lah kita belajar bagaimana cara merendahkan diri. Amin. Yang contoh yang peristiwa yang kedua adalah mengenai tubuh dan anggota tubuh. Di dalam 1 Korintus 12 ayat 20 sampai 22. Memang ada banyak anggota tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan bila anggota tubuh kita tidak bisa berkoordinasi dengan baik. Bisakah terjadi nasi goreng? Tidak. Tidak. Otak kita berpikir, bergagas, oh saya buat nasi goreng, bahannya ini. Lalu kemudian dia harus perintahkan mata untuk melihat, mencari. Tangan untuk bergerak, kaki untuk melangkah. Bagaimana jadinya kalau tangan bilang, woi otak, saya nggak mau kerja, jangan perintah saya. Otak nggak bisa bilang gini, oke, kalau you nggak mau kerja, saya keluar dari kepala, saya bisa masak sendiri. Ada yang begitu? Tidak ada. Jika salah satu anggota tubuh tidak bisa berkoordinasi dengan baik, maka tubuh itu bukanlah tubuh yang sehat. Oleh sebab itu mata tidak bisa mempertahankan egonya. Kaki tidak bisa mempertahankan egonya. Lalu bilang sama otak, nah tanpa saya kamu gak bisa melangkah kan? Demikian juga tangan gak bisa bilang mempertahankan egonya. Nah kamu butuh saya kan otak untuk memasak. Kamu butuh saya kan kaki untuk pegang centong-centong misalnya seperti itu. Gak bisa. Itu sebabnya ada satu pusatnya, yaitu di mana otak bergagas dan dia yang memerintahkan semuanya untuk bersama-sama bergerak membuat nasi goreng. Sehingga akhirnya terjadilah nasi goreng yang tadi sedang dipikirkan, yang digagas, yang diide tadi. Setiap anggota tubuh yang mempertahankan egonya masing-masing tidak akan bisa bekerja dengan baik. Masihkah kita sadar Bapak Ibu Saudara bahwa kita dipanggil bukan untuk menjadi satu anggota, tetapi untuk menjadi satu tubuh. Boleh sama-sama bilang kiri kanannya, menjadi satu tubuh. Bukan menjadi satu anggota, tetapi apa? Menjadi satu tubuh. Itu sebabnya ayat sebelumnya dari 1 Korintus 12 tadi, kalau Bapak Ibu Saudara baca, dikatakan kepada setiap orang, Tuhan sudah memberikan tempat istimewa masing-masing di dalam tubuh. Tempat istimewa ini bukan untuk berdiam diri, tetapi untuk mengerjakan tugas dan fungsinya masing-masing, Bapak Ibu Saudara. Saya nggak bisa bayangkan kalau tangan saya melawan bekerja kepada otak saya. Saya suruh ambil, tangan saya bilang tidak mau ambil. Tidak bisa. Kita dipanggil bukan menjadi satu anggota, melainkan untuk menjadi satu tubuh. Satu tubuh ini yang kemudian dinamakan gereja. Apakah arti gereja? Gereja itu berasal dari kata eklesia. Eklesia pertama kali disampaikan di dalam Matius 16 ayat 18. Yesus berkata kepada Petrus, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Dalam terjemahan bahasa Inggris berkata, on this solid rock I will build my church. Saya akan bangun gereja saya. Aku akan membangun gerejaku. Ini pertama kali kata eklesia disampaikan dalam Alkitab. Apakah arti eklesia? Eklesia berarti dalam 1 Petrus 2 ayat 9.
Yaitu perkumpulan orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan untuk menuju kepada terang Tuhan yang ajaib. Itulah gereja. Gereja bukanlah gedung ibadah, Bapak Ibu Saudara. Gereja bukan bangunan. Kita adalah gereja. Kita masing-masing adalah gereja. Sekali lagi, eklesia artinya perkumpulan dari orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan. Bukankah kita sama-sama berasal dari gelap dulunya? Bukankah kita sama-sama tidak kenal Tuhan sebelumnya? Bukankah kita tidak tahu dulu batas dosa dan kebenaran? Bukankah dulunya kita hidup di dalam dosa, di dalam tekanan, di dalam depresi, di dalam rasa malu, di dalam kecemasan? Bukankah dulunya kita tidak mengenal bahwa ada harapan di dalam hidup ini? Dan kita dipanggil keluar melalui penebusan darah Yesus. Kita dipanggil keluar karena Allah merendahkan dirinya dan mati di kayu salib bagi kita. Kita dipanggil keluar bukan untuk menjadi satu anggota, tetapi untuk menjadi satu tubuh, satu kumpulan yang dinamakan eklesia. Itu artinya kita beribadah bukan di dalam gereja, tapi kita beribadah sebagai gereja. Amin. Ini akan menentukan bagaimana cara kita ibadah. Kalau kita beribadah ke gereja, maka setelah pulang dari gereja, kita mungkin kembali kepada cara kita yang lama. Tapi kalau kita beribadah sebagai gereja, maka pulang dari bangunan gereja, kita tetaplah gereja. Katakan sama-sama, pulang dari tempat ibadah, kita tetap gereja. Amin. Dan setan akan terus berusaha untuk menguasai gereja. Bukan menguasai gereja ini. Menguasai siapa? Saya. Menguasai kita. Dengan cara apa? Salah satu strateginya adalah dengan setiap anggota mengedepankan ego masing-masing. Saya lebih penting. Lihat kan? Karena bukan saya hari ini yang memimpin pujian, makanya nggak ngangkat pujiannya. Nah makanya kan, karena bukan saya yang berkhotbah, makanya banyak orang jadinya mengantuk. Itulah, karena bukan saya yang usher, yang menerima jemaat, makanya jorok ruangan itu, bukan. Tuh kan, coba saya yang di sana, pasti. Itu cara berpikir yang mengedepankan ego masing-masing. Kita sama-sama pentingnya. Tetapi kepentingan itu menjadi terabaikan kalau kita tidak berfungsi sebagai anggota tubuh Kristus. Ketahuilah Bapak Ibu Saudara, kalau kita mulai melayani, kita mulai berfungsi, kita akan temukan bahwa kita memiliki talenta untuk kita kembangkan. Ini kan yang kita bahas pada 2 minggu yang lalu, perumpamaan tentang talenta. Bukankah nanti kelak sang pemilik talenta akan datang, yang dia tanya mana talenta dia, bukan itu. Tapi mana talenta dan labanya, hasilnya mana. Tuhan tidak ingin kita mengembalikan talenta itu secara utuh. Dia ingin talenta itu dikembangkan, dikerjakan di mana? Di keluarga kita, di komunitas kita, di dalam gereja di mana kita berada. Dalam kehidupan kita, Tuhan ingin itu kita kembangkan Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu, kita kenal bahwa salah satu strategi setan adalah dengan setiap orang mengedepankan egonya masing-masing. Ego yang merasa dia lebih penting daripada orang lain. Beberapa waktu yang lalu Bapak Ibu Saudara, saya ke tempat pasien saya, dan pasien saya ini memiliki seorang perawat di rumahnya. Perawat ini sudah hampir 2 bulan tidak bekerja karena sakit. Jadi penyakitnya adalah ada batu empedu, tetapi disertai dengan infeksi daripada empedu.
Kemudian dia operasi. Saya kira namanya sudah operasi, saya kira sudah sehat. Tapi sampai kemarin minggu yang lalu, dia masih belum datang juga, masih belum lagi masuk bekerja sebagaimana seharusnya. Terus majikan atau majikannya, pasien saya ini berkata, "Dok, kasihan si Anu ya, kok dia masih sakit sampai hari ini?" Loh, kan dia udah operasi, saya bilang. "Kenapa kok masih sakit?" "Iya, kemarin lagi dia nggak bisa ngangkat kakinya." "Lah kok makin parah? Pakai celana pun susah dia," katanya, "untuk mengangkat kakinya." "Ayolah, lalu kami telepon." Terus saya tanya, sebut saja misalnya namanya Tina lah misalnya. Sini kan gak ada namanya Tina ya, jadi mungkin tidak tersinggung. "Tina, gimana sih ceritanya?" saya bilang gitu. "Gimana sih ceritanya?" Dia ceritakan, "Iya dok, saya sudah operasi, kemarin ini ada pasang selang begini dan begini." "Oke, terus kenapa masih sakit ya?" saya bilang. "Saya juga gak tahu, tapi kemarin pas waktu saya ke dokter yang mengoperasi, dia katakan saya terkena pankreatitis, infeksi daripada pankreas." "Oh, jadi pankreasnya sekarang infeksi?" "Iya." Terus saya bilang, "Itu kalau pankreas infeksi kan sudah bukan lagi bagian bedah. Seharusnya itu dikerjasamakan dengan bagian penyakit dalam," saya bilang begitu. "Udah kamu bilang enggak?" "Udah dok, mama saya sudah tanya kepada dokternya." Dia bilang, "Dok, anak saya ini enggak perlu juga dirujuk ke bagian lain." Jawaban dokternya apa? Jawaban dokternya begini, "Ngapain saya rujuk ke tempat lain? Nanti ujung-ujungnya kamu kembali ke saya juga kok." Terus saya mulai berpikir, "Tapi kan kamu harus dipegang dua bagian," saya bilang. "Iya udah kami tanya dok, tapi itu jawabannya." Akhirnya apa? Kasus ini sudah 2 bulan gak sembuh. Hanya karena 2 departemen yang ego akan ilmu pengetahuan masing-masing. Saya pikir apa salahnya dirujuk? Kalaupun nanti toh dia akan balik lagi ke bedah, yang penting kan dirujuk dulu kan, ditanyakan dulu kan. Gue punya pasien gue ini seperti ini, how do you think? Lo ada saran pengobatan enggak? Pasien saya ini 2 bulan enggak sembuh-sembuh. Tetapi hanya karena ego seseorang, ngapain dirujuk, kan nanti balik ke saya lagi. Terus saya melihat hasilnya adalah ada pasien yang tidak sembuh-sembuh. Saya dari cerita itu Bapak Ibu Saudara, pada waktu saya menyusun khotbah ini, itu terpikir dalam kehidupan saya. Bagaimana kalau kehidupan kita lakukan seperti ini? Ngapain saya perlu kerja sama orang lain? Toh juga saya lebih baik kok dari dia. Toh nanti ujung-ujungnya saya juga kok yang akan kerja banyak. Seringkali ada banyak orang di sekitar kita yang tersakiti karena kita tidak mau menanggalkan ego kita. Dalam kasus ini, bukan dokternya yang tersakiti siapa? Pasiennya. Demikian juga seringkali ada orang di sekitar kita yang tersakiti. Ayah kita, ibu kita, anak mungkin, teman-teman kita yang tersakiti. Oleh karena kita tetap pertahankan egonya kita. Oleh karena kita merasa saya lebih penting. Saya tidak perlu kamu. Saya orang lama di sini. Saya yang lebih diurapi. Kitanya gak tersakiti. Siapa yang tersakiti? Orang di sekitar kita yang tersakiti. Akhirnya muncul apa? Perselisihan, terjadi pengurangan. Sehingga gereja kehilangan identitas utamanya sebagai eklesia. Ini salah satu strategi setan untuk menghancurkan kumpulan orang percaya. Supaya mereka ego dan mereka lupa, sibuk mempertanyakan siapa nomor 1 dan lupa bahwa ada tugasnya melayani, menerima, dan merendahkan diri. Saya percaya kita semua keluar dari ini, bangkit dari ini, kembali kepada panggilan kita yang semula Bapak Ibu Saudara. Apakah kita jemaat lama atau jemaat baru, sama-sama berfungsi. Katakan kiri kanannya, sama-sama berfungsi. Katakan, kamu pun lebih penting dari saya. Saya mengundang teman-teman yang melayani untuk maju ke depan. Perselisihan yang sama pernah terjadi di antara murid-murid Yohanes. Pada waktu itu setelah Yesus dibaptis, kemudian Yesus pun mulai membaptis. Di dalam Yohanes 3. Kemudian murid-murid Yohanes seolah mengompori Yohanes. Dia katakan, "Guru, orang yang kamu tadi baptis di sini, di sungai ini,
sekarang mulai membaptis di seberang sana. Seolah mereka katakan, kok kamu biarkan? Kan kamu pembaptisnya. Kamu disebut Yohanes sang baptis. Kenapa ke orang ke sana? Kenapa enggak ke kamu? Saya kira Yohanes memiliki privilege atau memiliki hak untuk berkata, ya juga ya, saya kan yang pertama. Benar nggak? Saya kan yang pertama. Bisa-bisanya Yesus ini ya membaptis. Siapa dia? Saya percaya kalau dia bilang seperti itu udah berubah isi Alkitab Bapak Ibu Saudara. Tapi Yohanes mengetahui dan menyadari identitas dirinya. Bahwa dia bukanlah Mesias. Dia adalah seumpama orang yang berseru di padang gurun, persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Yohanes menyadari bahwa dia adalah perintis jalan bagi Mesias. Itu sebabnya Yohanes 3 ayat 30 berkata, Yohanes jawab murid-muridnya seperti ini. Bahwa ia atau Yesus harus semakin besar, tetapi aku harus makin kecil. Ia harus makin besar dan aku harus semakin kecil. Di dalam eklesia, Yesus yang harus makin besar. Setiap individunya semakin kecil. Bukan artinya semakin sengsara. Bukan artinya semakin miskin. Bukan artinya semakin bodoh Bapak Ibu Saudara, tidak. Tetapi egonya semakin kecil. Egonya semakin rendah. Yang harus semakin besar adalah pikiran dan perasaan. Siapa? Saya? Tidak, tetapi pikiran dan perasaan Yesus Kristus, sehingga kita benar-benar menjadi eklesia, orang-orang yang dipanggil keluar daripada kegelapan. Menanggalkan ego artinya menempatkan pikiran dan perasaan Kristus di atas pikiran dan perasaan pribadi. Apakah pikiran dan perasaan Yesus? Ada 4 yang bisa kita bawa pulang pada hari ini. Yang pertama adalah menerima, melayani, dan merendahkan diri. Yang kedua, menganggap orang lain lebih penting dari diri sendiri. Menganggap orang lain lebih penting dari saya. Yang ketiga, kita dipanggil untuk menjadi gereja. Bukan untuk beribadah ke gereja, melainkan kita adalah gereja. Kita adalah representatif daripada Kristus itu sendiri. Yang keempat, bahwa Yesus harus semakin bertambah dan ego kita harus semakin berkurang. Katakan kiri kanannya berkurang. Berkurang lagi. Katakan kiri kanannya berkurang. Hanya dengan ini caranya menciptakan suatu komunitas gereja yang sehat, yang bertahan sampai Yesus datang kedua kalinya. Apapun sebenarnya gak bisa menggoncangkan gereja. Berapa kali gembala sidang berkata, goncangan gereja datang dari dalam, bukan dari luar. Salah satu caranya adalah dengan egosentrik, dengan self-center, dengan merasa diri saya yang paling benar, yang paling baik. Mari kita tanggalkan itu semua. Tanyakanlah ini kepada diri kita Bapak Ibu Saudara. Ada 4 pertanyaan yang mungkin membantu kita supaya lebih mengerti akan menanggalkan ego. Yang pertama, apakah ego membantu saya membuat keputusan yang benar atau justru membuat keputusan yang salah? Yang kedua, apakah ego ini membuat saya lebih dekat atau lebih jauh dari gereja? Pertanyaan yang ketiga, dapatkah saya menerima dan melayani orang lain dengan mempertahankan ego pribadi? Keempat, apakah ego ini mempersatukan atau justru memperkeruh suasana? Apakah ego kita justru memperkeruh hubungan dalam keluarga? Apakah ego kita justru membuat kita sering mengambil keputusan yang takabur? Keputusan yang senangnya kita saja.
Apakah ego ini justru membuat kita lebih jauh dari gereja, jauh dari keluarga kita, jauh dari panggilan Tuhan? Apakah dengan ego kita bisa melayani orang lain? Kita bisa menerima orang yang lebih rendah daripada kita? Apakah dengan ego bisa kita kerjakan? Kalau kita tidak bisa, mari tanggalkan ego. Jangan biarkan karena ego hidup kita lebih sulit untuk dikerjakan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Saya percaya Roh Kudus membantu kita menanggalkan ego kita setiap hari. Membantu kita untuk mengedepankan Kristus lebih daripada apapun. Membantu kita untuk mengutamakan orang lain lebih daripada diri sendiri. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat pengajaran yang Kau berikan pada siang hari ini. Sehingga kami boleh belajar sesuatu akan firman-Mu. Bahwa kami adalah bukti penebusan darah-Mu. Kami dipanggil untuk diselamatkan. Terima kasih Bapa. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus Bapak Ibu Saudara. Semua jemaat sudah menerima roti dan anggur. Bapak Ibu Saudara boleh membaca terlebih dahulu, ada ayat di dalam roti tersebut yang bisa membantu kita, menguatkan kita, memberi keteguhan hati bagi kita. Saya percaya tidak ada yang kebetulan. Bapak Ibu Saudara bisa baca, renungkan. Dan sambil kita merenungkan kebaikan Yesus, kita memuji Tuhan, meninggikan Tuhan. Perjamuan kudus ini adalah bukti daripada kasih Tuhan bagi kita. Bukti Dia sangat cinta, sangat sayang kepada kita. Kita bisa mengikuti perjamuan kudus karena Allah merendahkan dirinya menjadi sama dengan manusia dan mati di kayu salib bagi kita. Saya mengundang dengan rendah hati bagi semua jemaat yang mengakui Kristus sebagai Tuhan untuk menerima perjamuan kudus ini. Mari kita mengangkat roti di tangan kanan kita mengangkat tinggi ke arah sorga. 1 Korintus 11 ayat 23-24. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Roti adalah lambang dari tubuh Kristus. Tubuh yang dipecahkan sehingga kita yang dulunya terpecah menjadi satu dengan Dia. Mari kita pecahkan roti bersama-sama dan sambil mengucap syukur kita terima roti ini di dalam nama Yesus. Kita angkat cawan yang berisi anggur. Ayat 25 dan 26 berkata,
Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Anggur adalah lambang daripada darah Kristus, darah yang tercurah di Kalvari, sebagai lambang perdamaian kita dengan sorga. Bukan lagi darah domba, tapi darah Yesus sendiri. Sehingga kita memiliki perjanjian. Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari kita terima dengan penuh ucapan syukur dan kita minum bersama-sama di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Naikkanlah syukur Bapak Ibu Saudara. Naikkanlah syukur kepada hadirat Tuhan karena Dia baik bagi kita. Kami bersyukur padamu Tuhan. Terima kasih untuk salib-Mu dan pengorbanan-Mu. Engkau baik, Engkau sangat baik. Terima kasih oh Tuhan. Terima kasih untuk salib-Mu, untuk pengorbanan-Mu. Terima kasih oh Bapa. Kau selamatkan hidup kami, menebus kami dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Kami puji, kami sembah, kami tinggikan. Disiksa dan disalibkan, bahkan mati, selamatkan hidupku. Betapa Kau mengasihi Lebih dari segalanya, Yesus. Disiksa dan disalibkan, dan mati, selamatkan hidupku. Betapa Kau mengasihiku lebih dari segalanya, Yesus. Oh betapa Kau mengasihiku lebih dari segalanya, Yesus. Kami bersyukur kembali kami dapat beribadah pada hari ini dan kami dapat menyelesaikan seluruh sesi ibadah. Dan kami juga sudah diingatkan bahwa kami adalah gereja. Jadi ketika kami pulang kembali kepada kehidupan kami masing-masing, kami tetaplah sebuah gereja. Kami memberikan representasi kepada orang lain bahwa Kristus benar-benar hidup di dalam kami. Terima kasih Bapak buat semuanya. Kami juga dapat memberikan waktu kami untuk beribadah, memberikan persembahan kami, memberikan hati kami untuk menerima firman-Mu. Dan biarlah firman yang disampaikan jatuh di tanah yang subur, sehingga dapat berbuah dan kemudian berganda. Biarlah firman-Mu ini kami bawa pulang, sehingga kami pulang tidak dengan cara hidup yang lama, tetapi dengan cara hidup yang lebih baik, sehingga semakin berkenan kepada Tuhan dan dihormati manusia. Tuhan, terima kasih buat bangsa dan negara kami. Kami ucapkan berkat atas Indonesia. Indonesia ini menjadi tanah yang diberkati Tuhan, menjadi tanah di mana Injil dapat diberitakan, disampaikan dan berdoa supaya seluruh keputusan pemerintah kami, keputusan yang tepat dan memperhatikan bangsa dan negara.
Berdoa juga bagi Sumatera Barat dan Kota Padang. Berkatilah Tuhan kota ini. Tuhan bukakan lagi bagi penginjilan. Tuhan bukakan lagi pembangunan, perekonomian. Dan Tuhan yang memberkati apa yang diusahakan oleh umat-Mu di kota ini. Semuanya berhasil Tuhan. Apa yang sedang dikerjakan, usaha, bisnis, pekerjaan. Yang percaya dimanapun gereja Tuhan, mereka akan diberkati. Dan tempat di mana mereka bekerja, mereka pun akan diberkati. Terima kasih Bapak. Berdoa khusus bagi gembala sidang kami yang sudah berdoa dan terus berjaga di dalam rohani bagi kami semua. Berdoa bagi hamba-Mu ini supaya dia tetap kuat, tetap melayani Tuhan menyala-nyala. Dan menjadi contoh bagi kami semua bagaimana seorang yang setia melayani Tuhan. Berdoa juga bagi keluarga gembala supaya dalam kondisi yang baik dan sehat-sehat saja. Baik juga bagi para full timer. Terima kasih juga buat Kak Gusni yang berulang tahun pada minggu ini. Terima kasih Tuhan buat hidupnya yang sudah diserahkan untuk melayani Engkau dan melayani sesama. Terima kasih buat semua para pelayan yang melayani dan para leaders, pemimpin yang sudah berjeri lelah bagi hari ini sehingga semuanya boleh terjadi. Biarlah semuanya terus setia melayani sampai Engkau datang kedua kalinya. Terima kasih Bapak, kami akan pulang. Berkati juga teman-teman kami yang tidak bisa beribadah bersama, mungkin karena ada halangan. Biarlah mereka pun diberkati melalui ibadah yang disiarkan secara online. Dalam nama Yesus kami hancurkan segala perpecahan dan perselisihan, tinggalkan seluruh keluarga, tinggalkan seluruh gereja Tuhan. Dalam nama Yesus menolak firman Tuhan, tidak mengerjakan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Yesus keterikatan kepada ego, tinggalkan semua kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Mari jemaat Tuhan, Bapak Ibu Saudara semua, angkatlah tangan kita ke sorga. Dan terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dan rahmat daripada Allah Bapa, Sang Pemilik kehidupan. Dan terimalah kasih daripada Yesus Kristus yang telah datang merendahkan dirinya, yang telah mati sehingga kita semua menyatu dengan Bapa. Terimalah persekutuan dengan Roh Kudus yang menyanggupkan kita untuk menanggalkan ego dan menjadi semakin serupa dengan Kristus. Terimalah berkat ini dengan iman dan marilah kita pulang sebagai orang-orang yang lebih daripada pemenang. Di dalam nama Tuhan Yesus dan semua yang diberkati dan percaya, mari kita berkata, Amin. Amin. Have a good Sunday, Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan sampai bertemu dalam ibadah kita berikutnya. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Jangan lupa hari ini ada pembelajaran agama untuk SMP sampai SMA. Dan hari Senin kita ada ibadah doa syafaat dan Rabu ada ibadah 4D. Sampai jumpa di ibadah kita minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.